Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada tara, terus mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada terhingga. Allah Tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mengasihi dan menyayangi kita dengan kasih sayang yang tiada tara. Hanya orang-orang yang buta, hanya orang-orang yang buta, yang tidak mampu melihat rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa ta'ala setiap hari mengalir dalam kehidupannya. Dan buta yang kita maksud bukanlah buta yang ada dan buta yang kita maksud bukanlah buta mata yang ada di kepala. Karena begitu banyaknya orang-orang yang matanya buta, tapi dia adalah orang yang mampu melihat dunia dan mampu melihat hal yang tidak mampu, bahkan hal yang tidak mampu dilihat oleh orang-orang yang matanya tidak buta. Namun yang kita maksud orang-orang yang buta dalam kalimat tadi adalah orang-orang yang hatinya telah buta. Mata di hatinya telah tertutup oleh karat-karat maksiat, oleh karat-karat syahwat, oleh karat-karat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa dosa yang kita lakukan bisa menutupi hati. Nabi SAW bersabda, Innal abda idza aznaba dzamban, seorang hamba apabila melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan diberikan sebuah titik hitam di hatinya. Wa idza zadat wa in zada zadat, apabila dia lakukan dosa yang lebih banyak, maka akan bertambah jumlah titik hitam di dalam hati tersebut. Hatta ta'luwa qalbuh, sampai titik-titik hitam itu akan membalut seluruh hati. Jadilah hati itu tertutup sehingga mata hati tak bisa lagi untuk melihat. Terjadilah kebutaan yang Allah sebut terhadap orang-orang yang ada di dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta yang Allah maksud di sini bukanlah buta mata yang ada di kepala, namun buta yang ada di dalam hati. Karena Allah menyebut orang-orang buta tersebut adalah Abu Jahal, adalah Walid bin Mughirah, dan adalah Umayyah bin Khalaf, adalah Ubay bin Khalaf, dan mereka adalah petinggi-petinggi Mekah. Dan mereka adalah penguasa-penguasa Mekah yang tak satu pun di antara mereka yang buta. Namun kenapa Allah mengatakan mereka buta? Karena yang buta adalah hatinya. Hatinya tidak bisa melihat kebenaran. Hatinya mereka tidak gunakan untuk melihat hal yang sangat nyata di dalam kehidupan di permukaan bumi. Dan ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi kepada siapapun yang tidak menjadikan ayat-ayat Allah dan tidak menjadikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidupnya. Hatinya akan menjadi hati yang buta. Saudaraku, saudariku, kalau Anda tidak ingin hati Anda buta, maka jangan tutupi hati itu dengan karat-karat maksiat, dengan titik-titik hitam yang bakalan Allah letakkan di hati disebabkan maksiat yang kita lakukan. Dan sehebat-hebat maksiat adalah syirik, dan separah-parah maksiat adalah syirik, dan seburuk-buruk maksiat adalah syirik dan kufur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan manakala itu terjadi, maka hati benar-benar langsung tertutup dan tidak akan mampu melihat kebenaran yang datang dari Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, jauhkan diri kita daripada buta yang parah ini, yaitu buta yang ada di dalam hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang ada di kepala yang buta, akan tetapi yang buta adalah apa yang ada di dalam dada. Itu yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka orang yang tidak mampu melihat bahwa dia setiap hari bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara, dia setiap hari bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga, ini orang buta. Ini orang buta. Na'udzubillahi minal umyan.
Kita berlindung kepada Allah dari kebutaan yang parah ini. Rahimani wa rahimakumullah. Buka hati kita dengan membacanya, memahaminya, mentadabburinya, meyakininya, dan mengamalkan isi kandungannya. Dengan itu kebutaan itu akan sirna dari hati tersebut, sehingga datanglah kepadanya penglihatan yang nyata, penglihatan yang jelas, dan datanglah kepadanya cahaya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyinari, sehingga dia benar-benar mengerti dan benar-benar faham apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia tinggalkan, apa yang harus dia hindari. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan setiap orang yang tidak menjadikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai panduannya hatinya, maka hati mereka akan buta otomatis. Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat-ayatnya dan menurunkan Rasulnya tercinta, mengutus Rasulnya tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerangkan segala sesuatu kepada manusia dan menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dan yang paling besar dari yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang Allah terangkan di dalam Al-Quran adalah pengenalan hamba kepada Rabb-Nya dan jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka untuk bertemu dengan Rabb itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjauhkan kita dari buta yang Allah sebut di dalam ayat tadi.